Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semua yang dirahmati Allah? Jumpa lagi kita dalam mata pelajaran sains. Kali ini kita berada di kelas 6. Tentu saja masih bersama dengan Pak Lukman. Apa kabar semuanya? Tetap sehat ya, dan semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat untuk belajar, walaupun masih secara daring dalam jaringan dari rumah. Baik anak sekalian, sebelum kita belajar materi kita kali ini, kita mulakan dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah sudah disiapkan buku catatan dan alat tulisnya? Baik, kita lanjutkan. Anak sekalian, kali ini kita akan belajar dalam materi yang keempat, yaitu tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Maka kita akan bahas dalam materi kali ini. Baik, kita simak bersama-sama. Anak-anak sekalian, kalau tadi kita bicara tentang materi ekosistem, maka kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, jadi ekosistem adalah sebuah sistem di alam di mana di dalamnya terdapat makhluk hidup dan juga lingkungannya yang saling memberikan timbal balik satu sama lainnya. Nah, dalam sebuah ekosistem, sebagaimana dalam definisinya tadi, maka terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu yang pertama ada makhluk hidup, atau disebut dengan biotik. Kemudian unsur yang kedua adalah yang bukan makhluk hidup, atau benda mati, atau disebut dengan abiotik. Nah, dua unsur ekosistem ini, baik biotik dan abiotik inilah yang kemudian keduanya saling memberikan timbal balik satu sama lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat yang berikut ini. Nah, kalau tadi ada biotik dan abiotik, yang termasuk biotik apa saja ya? Nah, yang termasuk biotik adalah semua yang termasuk atau tergolong ke dalam makhluk hidup. Nah, apa saja itu? Tentu saja termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan termasuk di dalamnya mikroorganisme. Kemudian yang termasuk abiotik apa saja ya? Ya, tentu saja semua yang bukan tergolong makhluk hidup atau benda mati yang ada di sebuah lingkungan. Bisa tanah, udara, air, batu-batu, mineral, bisa juga termasuk di dalamnya suhu, cahaya matahari, dan cuaca. Nah, inilah contoh-contoh yang termasuk abiotik di dalam sebuah ekosistem. Anak sekalian, ekosistem itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah ekosistem alam. Contohnya seperti hutan, laut, sungai, dan gurun. Dan tentu saja masih banyak ekosistem alam lainnya yang kamu bisa cari contohnya. Kemudian yang kedua, ada juga ekosistem buatan manusia, seperti kolam, akuarium, waduk, dan sawah, di mana ekosistem itu dibuat atau dibentuk oleh manusia. Nah, contohnya seperti ini, kita lihat, ini adalah sebuah sungai.
Nah, sungai adalah termasuk sebuah ekosistem, di mana dalam ekosistem sungai, sebagaimana definisinya tadi, akan terdapat dua unsur, ada biotik dan abiotiknya. Nah, yang tergolong biotik di dalam ekosistem sungai adalah berbagai jenis ikan air tawar, ya, bisa ikan lele, ikan nila, gurame, dan lain-lain. Termasuk juga dalamnya udang kecil, kepiting, tumbuhan air, plankton, bakteri, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk abiotiknya dalam ekosistem sungai, antara lain ada air sungai tentu saja, kemudian pasir, lumpur, mineral-mineral, batu-batu, suhu, dan lain-lain. Nah, inilah unsur pembentuk dalam ekosistem sungai, yaitu biotik dan abiotiknya. Gimana? Sudah cukup jelas ya? Kalau belum jelas, kita lihat ekosistem lainnya. Nah, contohnya ini adalah ekosistem buatan manusia yang dibentuk oleh manusia. Ini disebut sebagai ekosistem sawah. Nah, apakah kamu tahu apa saja pembentuknya atau biotik dan abiotiknya? Ya, coba kita lihat. Di dalam ekosistem sawah, biotik antara lain tentu saja ada tanaman padinya, tanaman pisang, tanaman kelapa, atau tanaman-tanaman pendamping dari padi tersebut. Bisa palawija, dan lain sayur-sayuran, ya, dan lain-lain. Kemudian ada hewan seperti katak, burung pipit, ular, cacing, keong, dan lain-lain. Nah, ini adalah unsur biotik dalam ekosistem sawah. Kemudian kalau abiotiknya, ya, kalau abiotiknya bisa termasuk di situ ada tanah, kemudian lumpur, bahan organik, ya, atau bahan organik adalah unsur yang menjadi makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada air hujan atau air dari irigasi. Kemudian ada suhu, udara, dan lain-lain. Nah, inilah unsur pembentuk dalam ekosistem sawah, yaitu termasuk biotik dan abiotiknya. Nah, anak sekalian, dalam setiap ekosistem tentu saja memiliki komponen abiotik dan biotiknya yang berbeda-beda, tergantung apa yang hidup di sana. Misalkan di sini ada hutan tropis dan hutan bakau. Walaupun sama-sama hutan, tetapi unsur biotik dan abiotik yang ada dalam ekosistem tersebut tentu berbeda-beda. Atau contoh lain seperti kolam ikan dan akuarium. Walaupun sepertinya sama-sama buatan manusia, tapi bisa jadi unsur yang ada, baik biotik dan abiotiknya, itu berbeda-beda. Tergantung seperti apa hewan-hewan yang hidup di sana atau tumbuhan yang hidup di sana dan lain-lain. Nah, inilah contoh-contoh ekosistem di alam yang tentu saja berbeda-beda. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Apakah sudah cukup jelas penjelasan tadi tentang ekosistem? Apa ekosistem tersebut? Kemudian apa saja pembentuknya? Dan apa saja contoh jenis-jenisnya di alam? Nah, demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Kita akan bahas lebih lanjut tentang ekosistem dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita dan menjadikan kita lebih tahu tentang ekosistem. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Pak Luman akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa
dalam pertemuan berikutnya.